Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video pembelajaran kali ini ya. Nah, kali ini untuk materinya adalah siklus produksi ya untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 RPL. Oke, nah apa sih yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Ya, kemudian membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Ya, jadi ya di sini menganalisis dan juga kemudian membuat. Oke, kita masuk ke materinya yaitu definisinya apa sih? Ya, dari siklus produksi itu rangkaian ya. Jadi definisinya adalah rangkaian aktivitas ya. Rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi ya berkaitan dengan pembuatan produk. Ya, di sini jadi penekanannya itu berkaitan dengan pembuatan produk ya. Nah, kemudian apa sih prosesnya ya? Proses produksi itu apa saja ya? Kemudian yang pertama membuat proyeksi penjualan, kemudian membuat order produksi ya, kemudian meminta bahan baku, kemudian dilakukan penjadwalan produksi ya. Nah, kemudian memproduksi order ya. Selanjutnya menginspeksi order, kemudian mentransfer persediaan barang jadi, dan terakhir diserahkan ke bagian pengiriman ya. Jadi seperti itu prosesnya. Oke, nah aktivitasnya apa saja ya? Yang pertama yaitu ada desain produk, kemudian perencanaan dan penjadwalan, ya, kemudian operasi produksi, dan yang terakhir ada akuntansi di ya. Nah, oke, kita bahas satu persatu, mulai dari desain produk. Ya, tujuannya apa? Yaitu merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan. Ya, jadi kalau kalian mau membuat atau mendesain produk itu disesuaikan dengan permintaan. Jadi kalau misalnya kalian desain produk tapi nggak sesuai dengan permintaan, itu dimungkinkan produk kalian tidak akan laku di pasaran. Nah, kemudian di sini ada peran dari akuntan yaitu mendesain ya, mendesain agar informasi tersedia ya bagi para desainer produk. Ya. Mendesain SIA ini yaitu sistem informasi akuntan ya agar informasi tersedia bagi para desainer produk. Oke, nah kemudian bagian perencanaan dan penjadwalan yaitu tujuannya apa sih ya? Yaitu mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien ya. Jadi kalau produksi itu direncanakan ya berapa lama jangka waktunya untuk sekali produksi ya. Nah, kemudian metodenya ya yaitu perencanaan sumber daya produksi dan sistem produksi just in time ya. Nanti untuk sistem produksi just in time ini akan kita bahas nanti di belakang. Oke, nah untuk di perencanaan dan penjadwalan peran akuntan apa? Memastikan bahwa sistem informasi akuntan mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten ya. Jadi data tentang biaya yaitu akan selalu dikumpulkan ya dan juga dilaporkan. Nah, kemudian ya operasi produksi ya, apa sih tujuannya? Yaitu otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi ya. Jadi di sini pembahasannya atau keterkaitannya biasanya sudah menggunakan mesin. Ya.
Oke, nah kemudian di bagian akuntansi biaya, yaitu tujuannya apa? Untuk memberikan informasi, kemudian memberikan data biaya yang akurat dan mengumpulkan serta memproses informasi. Ya, nah, tujuannya dari siklus produksi adalah yang pertama, semua produksi dan perolehan ya aktiva tetap diotorisasi dengan baik atau diatur dengan baik. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Kemudian semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Jadi nggak sembarangan nih kalian membuat catatan dalam transaksi setiap dalam siklus produksi. Ya. Kemudian catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Nah, jadi jangan sampai ada kehilangan dari setiap catatan dalam siklus produksi, semua catatan transaksi ya. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Maksudnya adalah supaya tidak membuang banyak waktu dan juga tidak membuang banyak biaya. Nah, ya, seperti ini diagramnya ya. Ada perencanaan, kemudian persediaan bahan baku, ada produksi, kemudian manajemen kualitas dan persediaan barang jadi. Nah, untuk alur-alurnya bisa dilihat di sini ya. Ini sebagai awal dan ini akhirnya. Nah, masuk ke materi tentang ancaman dan pengendalian ya dari desain produksi. Ya. Yang pertama, ancamannya yaitu desain produk kurang baik ya. Jadi kalau di pasaran desain produk kalian kurang baik ya, mungkin tidak akan laku di pasaran. Nah, pengendaliannya bagaimana? Perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya. Kemudian data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaiki. Nah, kemudian untuk ancaman dan pengendalian di perencanaan dan penjadwalan, ancamannya apa saja? Yang pertama, kelebihan atau kekurangan produksi. Kemudian investasi tidak optimal. Nah, bagaimana pengendaliannya? Sistem perencanaan lebih baik, kemudian tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap. Nah, kemudian ancaman dan pengendalian dalam operasi produksi, ancamannya apa? Pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Nah, pengendaliannya bagaimana? Batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap, kemudian dokumentasikan seluruh atau semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Nah, baik, mungkin cukup itu dulu untuk penjelasannya. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian tagihan. Ya, di sini silakan kalian kerjakan, yaitu carilah artikel 2 buah produksi prototype. Ya, maksudnya adalah contoh artikel. Ya, artikelnya tentang produksi prototype dalam usaha. Nah, kemudian kalian tuliskan hasil perbandingan dari kedua produksi prototype tersebut. Ya, mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.